hari. Perkenalkan, nama saya Rifla Zlimetul Adira. Saya Taqiyuddin Aula. Halo, aku Arinda Yusisya. Perkenalkan, nama saya Arsyadhan Firmansyah. Di video ini kita akan membahas tentang transformasi Human Research Management System atau bisa disebut HRMS di era digital dan bagaimana perubahan ini memberikan dampak nyata terhadap kinerja karyawan, mulai dari proses rekrutmen yang semakin canggih, manajemen data yang lebih efisien, hingga peningkatan produktivitas kerja. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materinya. Apa sih HRMS itu? Peran HRMS dalam dunia bisnis atau organisasi sangat penting karena tidak hanya membantu mengelola data karyawan dengan lebih baik, tetapi juga mendukung keputusan strategis yang lebih berbasis data dalam dunia bisnis yang kompetitif. Penggunaan HRMS dapat memberikan keunggulan dalam hal pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, serta membantu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mempertimbangkan penerapan HRMS guna mendukung kesuksesan jangka panjang mereka. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat HRMS. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi administratif. Dengan otomatisasi berbagai tugas administratif seperti penggajian, manajemen absensi, dan rekrutmen, HRMS mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan HR untuk lebih fokus pada kegiatan strategis lainnya. Yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Sistem ini memberikan akses ke data yang terstruktur dan akurat, memungkinkan manajer SDM untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai karyawan, pengembangan, dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Melalui modul peningkatan kinerja pengembangan HRMS dapat membantu dalam merancang program yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan produktivitas karyawan. Yang keempat, peningkatan pengalaman karyawan. HRMS dapat menyediakan platform yang memudahkan karyawan untuk mengakses informasi terkait gaji, cuti, pelatihan, dan lainnya secara mandiri, meningkatkan pengalaman kerja secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada urgensi digital SDM. Yang pertama ada perubahan paradigma. Era globalisasi menuntut pergeseran dari metode manajemen tradisional ke sistem berbasis teknologi untuk memperbaiki efisien dan ketepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada keberadaan sistem informasi menjadi alat pendukung strategis dalam fungsi manajemen sumber daya manusia di era modern. Selanjutnya ada kebutuhan organisasi. Perusahaan harus lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal melalui transformasi digital. Sistem informasi berbasis teknologi yang mengintegrasikan berbagai fungsi SDM seperti rekrutmen, absensi, payroll, hingga penilaian kinerja dalam suatu database tersebut. Tujuan utama meningkatkan kualitas dan proses bisnis. Kedua, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan kesalahan human error. Yang ketiga, mendukung perencanaan dan pengembangan organisasi secara strategis. Selanjutnya yaitu komponen dan juga kematangan sistem. Nah, jadi komponen utamanya yaitu yang pertama brainware atau pengguna yang mengoperasikan sistem. Yang kedua yaitu hardware dan juga software. Ini merupakan perangkat fisik dan aplikasi pengolah data. Yang ketiga yaitu data dan prosedur. Ini merupakan bahan baku informasi dan aturan langkah kerja.
Lalu ada keamanan informasi yang meliputi tata kelola, pengelolaan risiko, dan perlindungan aset informasi sensitif karyawan. Lalu ada level kematangan yang diukur dari tingkat 1, yaitu kondisi awal, hingga tingkat 5, yaitu optimal, untuk memastikan efektivitas sistem. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh HRMS terhadap kinerja karyawan. Yang pertama yaitu peningkatan disiplin, sistem absensi digital menciptakan transparansi dan juga kontrol yang lebih baik. Yang kedua yaitu efisiensi kerja, otomatisasi administrasi memungkinkan karyawan fokus pada tujuan utama mereka. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Kemudahan akses informasi dan transparansi meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat yaitu kualitas pelayanan. Kinerja yang terstruktur berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Nah, kemudian pada slide analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada otomatisasi administrasi dan integrasi data yang lebih baik. Penggunaan HRMS mengubah proses administrasi yang dulunya manual menjadi otomatis, sehingga seluruh data karyawan terintegrasi dengan lebih rapi dan teratur. Yang kedua ada akurasi data yang tinggi dan dukungan keputusan real time. Jadi sistem digital meminimalkan risiko kesalahan manusia atau human error dalam pencatatan data seperti data kehadiran atau data pribadi. Dan HRMS menyediakan informasi yang akurat dan tersedia saat itu juga, sehingga memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan strategis tanpa harus menunggu laporan manual. Kemudian ada kekurangan dan tantangan. Yang pertama ada biaya investasi infrastruktur dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Implementasi awal membutuhkan data yang cukup besar, mulai dari pengadaan perangkat, biaya lisensi aplikasi, hingga biaya pemeliharaan sistem. Yang kedua ada resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi. Tidak semua karyawan siap dengan teknologi baru. Seringkali muncul penolakan atau kesulitan adaptasi dari mereka yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Yang ketiga ada resiko keamanan data dan potensi kebocoran informasi digital. Nah, karena data tersimpan secara digital, terdapat potensi resiko kebocoran informasi atau akses tidak sah jika dikelola dengan sistem keamanan yang ketat. Kemudian kesimpulan, HRMS merupakan solusi strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan SDM di era digital. Implementasi sistem ini terbukti meningkatkan disiplin, efisiensi operasional, dan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Keberhasilan HRMS sangat tergantung pada kesiapan teknologi, kompetensi pengguna atau SDM, serta dukungan manajemen puncak. Saya akan membacakan untuk bagian saran. Yang pertama adalah infrastruktur, yaitu perusahaan harus menyiapkan perangkat dan jaringan sebelum implementasi. Yang kedua adalah pelatihan, yaitu perusahaan harus melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan literasi digital karyawan. Terus yang ketiga adalah evaluasi berkala, yaitu perusahaan perlu melakukan audit secara berkala untuk memastikan relevansi dan performa teknologi. Yang keempat adalah keamanan, yaitu memperkuat sistem proteksi data untuk menghindari risiko penyalahgunaan informasi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.